Shalom saudara, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, ucapan syukur itu adalah ungkapan yang kita tujukan kepada Tuhan karena rasa terima kasih kita. Dan di dalamnya juga mengandung bagaimana kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia terus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Haleluya. Jadi saudaraku, sudahkah Anda bersyukur kepada Tuhan hari ini? Haleluya. Dan kita akan melihat lebih dekat bagaimana kita mengucap syukur, dalam situasi seperti apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, mengucap syukur itu biasanya begitu mudah kita lakukan ketika situasi yang kita alami itu dalam situasi yang aman, situasi yang kondusif, situasi yang terkendali. Lalu bagaimana ketika misalnya kita sedang mengalami suatu kesulitan atau suatu kekurangan? Apakah kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Nah saudara, mari kita melihat, kita belajar daripada firman Tuhan supaya kita akan melihat bagaimana kita harus mengucap syukur dalam kondisi seperti apa kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada dua kisah dalam Alkitab yang saya ingin sampaikan kepada kita menjadi pengingat untuk kita semuanya. Saudara, yang pertama itu dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal ke-6 ini berbicara mengenai bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki pada waktu itu. Laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Kenapa laki-laki? Karena sebenarnya Alkitab itu ditulis dari perspektif laki-laki. Makanya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan oke, saya nggak bicara jauh ke sana, nanti panjang ceritanya. Kita tahu ceritanya, saudara. 5.000 orang. Nah, seperti biasa, ketika Yesus pergi, kemanapun dia pergi, ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena Yesus ketika dia mengajar, ketika dia mempresentasikan dirinya, di sana selalu ada jalan, ada kebenaran dan hidup. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ketika Yesus mempresentasikan dirinya, seperti saya katakan tadi, di sana ada jalan, di sana ada kebenaran, di sana ada hidup. Dan itulah yang dibutuhkan orang banyak. Haleluya. Dan satu kali ketika Yesus berada di satu titik, sampai pada satu titik, Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat begitu banyak orang yang mengikut dia pada waktu itu. Dan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, berikan mereka makan. Nah, pada saat itu, situasinya tidak mendukung. Artinya begini, mereka tidak punya pasokan makanan yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana caranya? Singkat cerita kita tahu bahwa mereka menemukan bekal makanan. Seorang anak ini bukan orang tua, tapi ini makan siang seorang anak. Seorang anak itu makan siangnya porsinya mungkin tidak banyak. Ada 5 roti dan 2 ikan pada waktu itu. 5 roti 2 ikan. Lalu Yesus bilang, kasih mereka makan. Bagaimana caranya ini? Dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Ini sangat mustahil, saudara. Bahkan kalau dibagi kecil-kecil pun sekalipun tidak akan cukup untuk mereka. Begitu kan? Tapi Yesus, ini bicara tentang kekurangan, saudara. Kekurangan yang terjadi pada waktu itu. Ini problem sebenarnya. Bagaimana 5 roti 2 ikan kasih 5 kali 5.000 orang? Nah, kalau kita hitung-hitung lagi, saudara. Biasanya perempuan itu kuotanya lebih banyak daripada laki-laki. Dimanapun itu. Kebiasaannya seperti itu. Contoh misalnya waktu kita sekolah dulu. Di kelas itu biasanya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya kan? Di pasar mungkin juga seperti itu. Di gereja juga. Kadang-kadang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kemana laki-laki itu? Ada juga yang mengatakan, wah nanti di sorga dipenuhi dengan kaum perempuan. Kemana laki-lakinya? Saya nggak tahu. Oke, saya nggak ke situ. Mungkin tidak ada hubungannya. Nah, yang jelas, pada waktu itu jumlahnya yang saya ingin sampaikan adalah jumlahnya lebih daripada 5.000. Haleluya. Bagaimana itu? Kekurangan itu sebenarnya. Tapi yang menarik adalah apa yang Yesus lakukan berikutnya. Di ayat yang ke-11, Yesus itu melakukan hal seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Haleluya. Mengucap syukur. Saya berhenti di situ dulu. Ini Stop, tunggu dulu. Ini nggak salah gitu loh. 5 roti 2 ikan, nggak cukup ini bos, gitu ya. Tapi Yesus waktu itu ngucap syukur gitu loh. Ngucap syukur kalau misalnya pasokan makanannya itu cukup untuk semuanya, oke lah. Ya, mengucap syukur lah kita. Nah ini mustahil banget nih. Ini udah impossible ini, di atas impossible ini levelnya. Tapi Yesus waktu itu yang dia lakukan adalah dia ambil roti itu, lalu yang mengucap syukur. Yang terjadi berikutnya adalah, saudara, mujizat yang luar biasa. Terjadi multiplikasi pada waktu itu. Ledakan mujizat yang terjadi sehingga roti itu menjadi begitu banyak. Lalu Yesus membagi-bagikannya kepada mereka. Dia kasih sama murid-muridnya, bagikan semuanya. Dan demikian juga ia buat kepada ikan-ikan itu. Jadi roti dan ikan itu, dia mengucap syukur atasnya, lalu membagi-bagikannya kepada semuanya. Haleluya. Lalu saudara, mereka bukan makan sedikit-sedikit. Di kisah ini kita tahu, di akhir dari kisah ini, 12 bakul sisa. Jadi saudara, Yesus ketika mereka selesai makan, kumpulkan yang sisa. Jangan dibuang.
Berkat Tuhan jangan dibuang, saudara. Kalau makan dihabisin, saudara ya. Yesus saja seperti itu. Setelah selesai dikumpulkan 12 bakul. Wow, penuh. Bukan 12 bakul isinya 1 roti, 1 ikan, enggak. 12 bakul penuh. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kekurangan apa yang kita alami? Mungkin ya, aduh, cabai ini tinggal 5 ini. Aduh, bawang putih, bawang merah, berapa siung lagi. Aduh, gula tinggal berapa, garam. Aduh, uang di rekeningku tinggal segini lagi, belum gajian. Bayar ini, bayar itu. Aduh, bagaimana ini? Saudara, apa yang kita harus lakukan dalam keadaan kekurangan seperti itu? Mengucap syukurlah. Haleluya. Nah, saudara, kita akan melihat kisah berikutnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ini berbicara mengenai seseorang yang mati yang bernama Lazarus pada waktu itu. Lazarus sudah mati 4 hari. Saya persingkat ceritanya. Dan Yesus datang ke sana. Dia melihat begitu banyak orang juga menangis karena kepergian saudara yang terkasih ini, Lazarus, sudah 4 hari. Dan Yesus pada waktu itu juga sempat menangis. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang jadi sama dengan kita pada waktu itu dan turut bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ketika sedih, dia juga bisa bersedih. Ketika kakinya tertusuk duri, dia juga akan merasa sakit dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu dia menangis juga, sedih melihat. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apa tindakan Yesus di dalam kisah itu? Di ayat yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu. Jadi mayat itu dikuburkan di dalam sebuah goa. Goa itu ditutup dengan pintu-pintu itu terbuat dari batu. Yesus berkata, angkat batu itu supaya kuburannya terbuka, pintunya terbuka. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Saya ulangi ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Dan Yesus berbicara kepada Bapanya, lalu berseru dan dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah, saudara, sekali lagi, kita melihat dan kita tahu ceritanya, bahwa Lazarus bangkit dari kematian. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya ini hal yang berbeda. Yang tadi mengenai kebutuhan akan makanan, bicara mengenai kebutuhan. Yang berikutnya ini bahkan masalah yang mungkin masalah final bagi setiap manusia dalam dunia ini, kematian. Ini situasi yang lebih tinggi levelnya sebenarnya. Tapi bahasa Yesus tetap sama. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Nah, saudara, apa masalah yang kita hadapi saat ini? Apakah masalah itu sudah lebih daripada kematian? Apakah masalah itu sudah mendekati level kematian? Apakah sedemikian besar masalah itu? Saudara, Yesus memberikan signal kepada kita. Yesus seperti memberikan signal kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita. Bagaimana, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami situasi-situasi seperti itu. Ya. Tetaplah mengucap syukur. Itu pesannya. Lalu bagaimana mengucap syukur? Apakah hanya ada embel-embel di belakangnya? Mengucap syukurlah, nanti ada mujizat. Nah, kalau Tuhan belum mengerjakan mujizat, kalau nggak ada mujizat, ya nggak usah mengucap syukur. Disitulah kita juga harus memperbaiki motivasi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Ya, dalam keadaan waktu kamu susah, waktu senang, waktu happy, waktu normal, waktu aman, waktu kondusif, waktu terkendali, waktu lepas kendali, waktu mengalami kesulitan, dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan katakan, sebab itulah, ya kenapa kita mengucap syukur? Ya sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Jadi saudara, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan yang baik. Mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan yang kita inginkan semua terjadi dan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah ketika engkau mengalami kekurangan. Mengucap syukurlah ketika mungkin kau mengalami tanda-tanda kematian. Mengucap syukurlah ketika kehidupanmu mengalami krisis. Mungkin krisis keuangan, krisis kepercayaan, krisis relation mungkin. Mengucap syukurlah ketika engkau dikecewakan. Mengucap syukurlah bahkan ketika engkau disalahpahami. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya.